Jadi terakhir dalam suruhan saya berulang kali menyampaikan bahwa saya advokat sekaligus pejuang khilafah. Tidak ada jalan lain kepada umat lain selain kembali kepada syariat, dan tidak ada metode baku untuk menegakkan syariat selain institusi khilafah. Dan Rasul, antum sekalian punya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada antum semua al-khilafah ar-rasyida saniyah. Lalu antum lebih percaya kepada orang politik, percaya pada pilpres, percaya pada DPR, mereka yang selama ini berkhianat kepada rakyat. Dan saya menyeru kepada kita semua untuk kembali menerima, menyongsong janji dari Rasul yang tidak mungkin Rasul itu berdusta pada kita. Takunun nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza sa'a yarfa' summa takunu mulkan adon fa takunu masyaallah ayakun summa yarfa' idza sa'a wa yakunu mulkan jabriyatan wa yakunu masyaallah ayakun summa yarfa' idza sa'a yarfa' summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Periode kehidupan dahulu ada pada periode kenabian, kemudian atas kehendak Allah kenabian diangkat, kemudian ada kekhilafah ala minhajin nubuwah, atas kehendak Allah itu ada dan atas kehendak Allah juga akan dicabut, kemudian ada mulkan adon, atas kehendak Allah ada dan Allah juga berkehendak akan cabut, kemudian ada mulkan jabriyatan. Dan hari ini kita sudah ada di periode mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa zalim dan kezaliman itu dihadapi oleh kaum muslimin, bukan hanya di negeri ini tapi di seluruh negeri kaum muslimin yang lainnya. Tapi Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah yang mulia, setelah itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Dan inilah visi kita umat Islam bersama. Ini bukan visi Hizbut Tahrir, bukan visi FPI, bukan visi ormas, tetapi ini visi Islam. Karena yang menyampaikan hadis tadi bukan FPI, bukan HTI, bukan ormas, tapi ini langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sekarang orang-orang khilafah sudah tersudut, sudah tertekan, sudah terpojok. Makanya kini mereka beringas, kurang ajar. Kedoknya sudah terbongkar, bro. Katanya mereka ini satu anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan, anti nasionalisme. Mereka mengatakan bahwa Pancasila, UUD 1945, merah putih, nasionalisme, kebinekaan ini sebagai fitnah dajjal. Bahkan mengatakan bahwa internet juga termasuk fitnah dajjal, HAM juga termasuk fitnah dajjal. Bahkan demokrasi pun dikatakan sebagai fitnah dajjal. Dengan bahasa lain, mereka mengharamkan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, nasionalisme, mengharamkan internet, mengharamkan HAM, bahkan mengharamkan demokrasi. Ya, kalau mereka mengharamkan demokrasi, alhamdulillah. Karena yang namanya pilkada, pilpres, pemilu, demo, itu kan unsur-unsur demokrasi atau alat-alat demokrasi. Jadi kalau mereka mengharamkan demokrasi, mereka mengharamkan pilpres, mengharamkan pilkada, mengharamkan pemilu, dan mengharamkan demo. Alhamdulillah kalau mereka mengharamkan demokrasi.
Jadi ke depan orang-orang khilafah ini tidak akan demo-demo lagi, tidak akan ikut pilkada, tidak akan ikut pemilu, dan tidak akan ikut pilpres. Alhamdulillah. Ya. Kini kita sudah terang benderang, kita sudah tahu khilafah ini sudah anti NKRI. Jadi kalau begitu khilafah ini sudah lebih PKI daripada PKI, atau mungkin disebut sebagai PKI putih. Sudah menjadi musuh negara yang nyata dan sudah menjadi musuh bangsa Indonesia yang nyata. Jadi kepada DPR dan pemerintah tinggal bikin tap MPR untuk melarang khilafah berkembang dan hidup di Indonesia. Kalau PKI bisa dihancurkan karena memberontak kepada negara, kenapa tidak dengan khilafah? Sama-sama memberontak kepada negara, jadi sudah wajib untuk dihancurkan, untuk dibumi hanguskan seperti PKI. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar, nggak usah dengar ocehan-ocehan khilafah lah, karena khilafah yang dibawa mereka bukan khilafah ajaran Islam, tetapi khilafah ajaran setan. Khilafah ajaran Islam itu, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, lebih mengutamakan akhlak. Sedangkan mereka itu adalah khilafah yang lebih mengutamakan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin berkuasa, ingin tahta, ingin harta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.